Shalom semua. Selalu ada rancangan yang terbaik ketika kita bersandar pada Bapa kita yang terbaik. Amin. Saat ini saya mau sharing dari Mazmur pasal 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Ayat 4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Jadi di sini bisa diberikan pengertian, wujud nyata kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mengakui Tuhan dalam hidup kita. Yaitu kalau kita selalu datang dengan kehausan dan kerinduan yang penuh. Itulah pujian yang berupa korban yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Dengan hati yang utuh di dalam Dia dan penuh hanya untuk Dia. Kalau di sini kan kisah di mana ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul dan antek-anteknya. Sehingga Daud sungguh-sungguh kehausan, sungguh-sungguh merindukan Tuhan dan pertolongannya. Tapi di sini lebih lagi diingatkan, jangan hanya saat kepepet, jangan hanya saat tertekan, jangan hanya saat jalan buntu atau seakan tidak ada yang bisa menolong, kita baru sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu kerinduan Tuhan untuk kita. Tapi jangan ada waktu-waktunya, jangan up and down. Walaupun itu sering kita lakukan tanpa kita sadari. Tapi di sini Daud ingatkan, biarlah kita mengharapkan Tuhan. Karena kehausan, kerinduan setiap saat. Bukan karena sedang jalan buntu, bukan karena sedang banyak kemustahilan, bukan karena sedang kepepet dan lain-lain. Ibarat kita pasti minum karena kita haus kan? Kita pasti ingin bertemu orang-orang yang kita kasih karena kita rindu. Tuhan mau juga seperti itu. Tuhan mau kita selalu haus akan Dia, rindu akan Dia. Bukan ditentukan oleh keadaan, bukan ditentukan oleh keadaan luar atau ditentukan oleh mood hati kita. Tapi biarlah ditentukan karena kita selalu butuh dan butuh. Ibarat kita selalu minum air. Emang ada manusia di dunia ini yang tidak minum air? Jadi Tuhan mau, emang ada pribadi yang tidak butuh Tuhan. Tuhan mau selalu yang kita butuhkan terutama. Itulah bukti kita memuji menyembah Dia. Memuji menyembah bukan hanya melalui bibir atau ucapan, perkataan, atau doa semata. Tapi kerinduan hati kita dulu. Hati kita yang sungguh-sungguh berseru, bersandar, percaya akan rancangannya. Rindu akan kehendaknya, haus akan limpahan kasihnya, limpahan rencananya, limpahan kehendaknya di hidup kita. Biarlah itu menjadi kerinduan kita, lebih dan lebih lagi. Kita gak bisa bayar Tuhan dengan apapun, tapi Tuhan sangat disenangkan ketika kita datang dengan kehausan dan kerinduan tanpa embel-embel apapun. Amin. Terus di ayat 3, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Jadi di sini diberi pengertian lagi, kita baru sungguh-sungguh bisa melihat Tuhan dan kemurahannya dalam hidup kita ketika dari tempat kudus. Itu bisa berarti
dari hati yang murni, dari hati kita yang sudah dikuduskan, dari hati kita yang sudah lepas dari segala keterikatan yang membuat kita buta atau samar-samar atau remang-remang melihat Tuhan, melihat kasih-Nya, melihat pertolongannya, melihat rancangannya yang sempurna untuk setiap kita. Amin. Jadi di sini simpelnya, kalau hati kita penuh sungut-sungut, penuh dendam, penuh kedengkian, penuh pertanyaan yang gak ada ujungnya, maka hati kita yang cemar gak akan bisa merasakan Tuhan ada loh di hidup kita. Rancangan Tuhan itu ada loh selalu untuk kita. Perlindungan Tuhan itu ada selalu untuk kita. Kita gak bisa merasakan, kita gak bisa melihat. Oke, kita gak bisa melihat dengan jasmani, tapi kita bisa merasakan. Kita bisa ibarat menghirup udara. Kita menghirup udara kan. Emang ada orang yang tidak menghirup oksigen? Semua menghirup oksigen, menghirup udara. Tapi emang udara kelihatan? Enggak kan? Sama. Mungkin secara fisik kita gak bisa sentuh Tuhan, kita gak bisa berjabat tangan secara fisik sama Tuhan. Tapi pengorbanannya, kasih-Nya, penyertaannya itu sudah cukup untuk membuat kita benar-benar sadar dan melek mata kita, baik mata rohani maupun mata jasmani, untuk benar-benar sadar Tuhan selalu ada di pihak kita. Tuhan selalu merancangkan yang terbaik buat kita, selalu ingin menolong kita dalam segala sesuatu. Tapi yang terutama kuncinya adalah ayo kita bereskan hati kita, kita lepaskan diri kita dari segala keterikatan dosa, keterikatan hal-hal yang menghalangi kita merasakan Tuhan, merasakan semua yang Dia berikan untuk kita dalam hidup kita. Jangan mau kita buang-buang waktu, jangan mau kita sia-siakan hari kita hari lepas hari di dalam hati yang cemar, hati yang terikat, pikiran yang kotor, pandangan yang kotor, tindakan yang kotor. Ayo kita rindu mau dibersihkan terus hati kita oleh kuat kuasa Tuhan. Kita minta tolong ke Tuhan. Kalau ada dendam, kalau ada sakit hati, kalau ada kekecewaan, kalau ada pertanyaan yang gak ada ujungnya, kalau ada terasa mentok jalan buntu, kita minta ke Tuhan. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti lepaskan kita dari segala ikatan yang mencekik kita selama ini. Ketika hati kita plong, maka barulah kita benar-benar sadar ada Tuhan di hidup kita, ada pelukannya yang erat selalu buat kita. Kita gak bisa memeluk hati yang busuk sekaligus memeluk hati yang mengasihi Tuhan, gak bisa. Salah satu kita harus pilih. Dan betapa sia-sianya hidup kita, betapa sia-sianya semua kalau kita gak sadar Tuhan ada di hidup kita, kalau kita gak mau selalu dikendalikan oleh kebenaran firman. Jangan mau hidup kita, masa depan kita dikendalikan sama kedagingan kita sendiri. Lebih lagi sama tipu muslihat si jahat, si iblis. Jangan mau. Ayo kita serahkan hati kita di hadapan Tuhan dengan segala kekurangan kelemahan kita. Tuhan mau sucikan kita, Tuhan mau murnikan hati kita, sehingga kita bisa ibarat cermin. Kalau cermin itu kotor, penuh debu, kita gak bisa melihat, kita gak bisa ngaca di cermin itu. Tapi kalau cermin itu sudah bersih, kita baru bisa lihat, wah wajah kita ternyata seperti ini. Begitu juga kalau cermin hati kita masih kotor, kita gak bisa lihat ada Tuhan di hati kita, ada Tuhan di hidup kita, ada kebenarannya yang menjadi pedoman hidup kita. Buram semua karena ketutup sama kotoran-kotoran dosa, kotoran keburukan, kotoran hawa nafsu, kotoran si jahat yang membuat buta mata kita.
Jadi jangan mau mata rohani, mata jasmani kita buta oleh karena hati yang kotor. Serahkan hatimu sama Tuhan, Tuhan pasti murnikan sehingga kita bisa bercermin bersama Tuhan setiap hari. Bercermin dari kebenarannya, bercermin dari rancangannya, bercermin dari perlindungannya, bercermin dari rancangannya yang sempurna. Karena kasihnya sempurna, makanya dia disebut Tuhan Yesus, satu-satunya Bapa kita yang baik. Amin. Ayat 5. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Di sini bisa diartikan memuji Tuhan dan menaikkan tangan demi nama Tuhan. Jadi wujud sungguh-sungguh memuji Tuhan bisa diartikan kalau kita menaikkan standar hidup kita, lebih taat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kata menaikkan bisa juga diartikan itu gerakan. Jadi ada tindakan nyata dari hidup kita untuk terus ikut dan mau di dalam kebenaran Tuhan. Itulah memuji yang nyata untuk Tuhan. Amin. Jadi ayo hari lepas hari kita terus naik kelas di dalam iman, di dalam sungguh-sungguh sama Tuhan, di dalam sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan. Ayo kita terus naik kelas. Ayo kita terus merindukan Tuhan setiap saat di hidup kita. Karena itu tindakan yang nyata yang Tuhan rindukan, bukan hanya dari ucapan, tapi dari buah hidup kita, buah roh yang keluar dari hidup kita. Saya sempat diingatkan, buah roh. Mungkin kalau didengar saat agak terlalu rohani. Tapi kan ada di firman-Nya kita adalah mempelai dan Tuhan adalah mempelai pria. Kita mempelai wanita kan, semua manusia yang diciptakan. Jadi buah roh, kalau simpelnya itu adalah buah cinta. Ibarat laki-laki dan perempuan ketika menikah, ada buah cinta kan? Jadi bukti sungguh-sungguh kita intim sama Tuhan, kita berhubungan yang sehat sama Tuhan. Ada buah cinta kita dari Tuhan. Itulah buah roh tadi. Jadi kita jangan terkecoh, jangan kita merasa kita kuat berdoa, kita kuat baca firman, tapi perilaku kita tetap buruk, tetap makin parah. Berarti buah cinta kita dengan Tuhan itu gak ada. Berarti hubungan kita dengan Tuhan sebenarnya gak sehat. Bukti hubungan yang sehat dengan Tuhan, buah cinta, buah roh itu akan muncul. Buah roh apa? Kesabaran, sukacita, dan sebagainya. Jadi itulah yang kita kejar. Itulah yang selalu kita rindukan. Kita pupuk di hidup kita supaya ada buah cinta kita dengan Tuhan. Buah roh yang ada terpancar melalui hidup kita. Makanya dikatakan di sini, menaikkan tanganku demi namamu. Jadi demi Tuhan kita mau terus lebih setia lagi, lebih taat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, dan lebih rindu lagi untuk perilaku kita itu menyenangkan Tuhan. Tidak mudah secara manusia, tetapi tidak ada yang mustahil kita menjadi pribadi lebih baik dan lebih baik sesuai kerinduan dan kebenaran Tuhan. Tetap semangat ya kita membuktikan buah cinta yang sesungguhnya melalui hidup kita dan mengangkat tangan kita. Tandanya kita mengangkat standar keimanan kita mengangkat standar ketaatan kita mengangkat standar pengharapan kita di dalam Tuhan. Sia-sia semua naik dalam hidup kita, tapi hidup kita di dalam Tuhan turun.
Yang terutama adalah naik di dalam Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan buat kita. Amin. Ayat 6. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Wow, ada lemak dan sumsum ya, jadi ingat makanan. Jadi di sini bisa diartikan, biarlah memuji dan melakukan kehendak Tuhan, itulah makanan dan kekuatan hidup kita. Itulah seharusnya yang terutama yang Tuhan mau. Seperti Tuhan katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi biarlah kita meneladani itu juga. Biarlah melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Itu ibarat lemak dan sumsum yang mengenyangkan jiwa kita, yang mengenyangkan perut kita. Semua makanan terenak itu mengenyangkan perut secara jasmani, terus menjadi kotoran. Tapi mengenyangkan diri kita dengan apa yang Tuhan mau, itu menjadi hadiah yang harum, hadiah yang berharga yang diterima Tuhan dari kita. Amin. Ayo terus kita memakan firman, memakan kebenaran, sehingga hidup kita juga dapat dibentuk menjadi apa yang Tuhan mau. Tuhan, mampukan kami melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami tidak punya kekuatan apa-apa, tapi Engkau pasti sanggup membuat pribadi kami melakukan apa yang Engkau mau. Biarlah kami terus haus akan Engkau dan rindu memakan kebenaran-Mu, ibarat lemak dan sumsum untuk jiwa kami, yang membuat kami kuat, yang membuat kami terus semangat, yang membuat kami terus bergairah di dalam melakukan yang benar sesuai kehendak-Mu. Amin. Ayat 9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jadi di sini bisa diartikan, jiwa kita berserah penuh di dalam Tuhan, maka perlindungannya kita pasti alami. Jadi bagian kita sekarang, Tuhan tunggu kita mendekat kepadanya, karena Tuhan udah kasih teladan lebih dulu. Dia datang menurunkan segala titelnya, dia dari surga datang ke bumi demi kita. Dia sudah mendekat untuk kita, bukan hanya mendekat, mati buat kita. Jadi sekarang bukan maksudnya kita mati untuk Tuhan, no. Tapi sekarang Tuhan hanya rindu, ayo mendekat sama Dia, ayo mendekat selalu sama kebenarannya, ayo mendekat selalu dalam hal-hal yang membuat kita semakin mengerti akan apa yang Tuhan mau, akan apa yang Tuhan rindukan. Ayo terus mendekat. Jangan saat kondisi senang baru kita mendekat. Saat kondisi apapun terus mendekat sama Tuhan. Ibarat tadi lemak dan sumsum, ibarat tadi haus. Kita minum setiap hari, sedang sedih atau enggak sedih, sedang ada masalah atau enggak ada masalah, kita tetap minum air kan. Sedang ada proses atau enggak, kita tetap makan kan. Kalau enggak, gimana kita bisa melanjutkan hidup enggak makan, enggak minum? Di sini juga Tuhan mau, dalam kondisi apapun, ayo terus kita makan kebenarannya, kita makan apa yang Tuhan rindukan, kita minum kebenarannya, kita minum semua janji dan kehendak Tuhan. Ini gak bisa berubah seketika, tapi kalau Tuhan bukakan demikian, ayo kita bergerak menuju apa yang Tuhan bukakan ini, supaya gak sia-sia kita ada di hidup, kita ada di bumi ini. Gak sia-sia Tuhan kasih kita hidup sampai detik ini. Ayo terus melekat, mendekat
tidak peduli apapun keadaannya. Baik tidak baik, selalu yang terbaik dalam pelukan Tuhan. Setiap kita tidak pernah sendiri, setiap kita tidak pernah kehilangan apapun, asal kita tidak kehilangan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ayat 12. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Jadi di sini dibukakan, di sini dikatakan raja. Raja di sini huruf kecil. Jadi bisa berarti raja diibaratkan raja iman, raja yang menyukai kebenaran. Jadi biarlah itu ibarat kita menjadi raja. Kalau kita tetap iman kita semakin bertumbuh, kerinduan kita semakin dalam untuk mengikuti kebenaran. Ibarat itu raja. Itu penghargaan yang Tuhan kasih untuk setiap iman yang semakin kuat di dalam Dia. Jadi di sini diartikan biarlah kita menjadi raja iman atas hidup kita, sehingga itulah dasar kita bersukacita di dalam Tuhan. Karena iman kita utuh di dalam Tuhan, dan dikatakan di sini setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah. Itu bisa berarti biarlah kebanggaan hidup kita adalah karena ada Tuhan di hidup kita. Kita bermegah karena ada Tuhan, bukan karena apa yang kita capai, apa yang kita miliki, apa yang kita impikan, harapkan, atau perjuangkan. No, kita gak usah bermegah atau sombong akan semua itu, berbangga atas semua itu. Bersyukur boleh, tapi jangan berbangga atas apapun di luar Tuhan. Tapi kita hanya boleh berbangga, bermegah di dalam dan karena Tuhan di hidup kita. Amin. Jadi ayo terus kita menjadi raja iman, ayo terus kita menjadi raja haus akan firman-Nya, ayo terus kita menjadi raja yang lapar akan kebenaran-Nya. Dan ayo terus kita bangga atas semua yang Tuhan rancangkan, bangga karena Tuhan terlebih besar di hidup kita. Tidak ada yang lebih berharga daripada Tuhan di hidup kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Haleluya, amin.